anakku yang ganteng dan cantik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama Ibu. Ibu akan menerangkan materi bab selanjutnya ya, tentang berpikir komputasional atau computational thinking. Apa sih pembelajaran kali ini yang didapat? Ya, siswa diharapkan dapat memahami dan belajar mengenai berbagai konsep yang terdapat dalam informatika. Misalnya, algoritma, representasi data, penjadwalan, dan lain-lain. Melalui soal-soal yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi, kalian dibawa mengetahui apa itu computational thinking atau berpikir komputasional melalui persoalan atau hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalian nggak pusing gitu ya nak. Baik, sebelum kalian menyimak, coba dong ditulis di buku kalian apa sih perbedaan berpikir dan bertindak, oke ya. Coba kalian tulis di buku kalian. Berpikir adalah menurut kata-kata kalian ya. Kemudian bertindak adalah. Sambil menunggu boleh kalian pause atau berhentiin dulu video ini, begitu. Baik, kalau sudah, kita akan masuk fokus pada berpikir komputasional, ya. Ternyata nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari ya nak. Contohnya di situ ada 3 kejadian. Yang pertama, coba kalian lihat di situ ada dua anak kecil ya di rumah di dapur membuat kue, gitu ya. Bareng-bareng gitu ya, untuk mungkin buat orang tuanya, buat saudara satu rumah gitu ya. Jadi jumlahnya sedikit. Di sebelah kanan ada ibu-ibu, mungkin di situ ada ibu-ibu kumpul, nggak di dapur tapi di ruangan besar. Beliau lagi membuat kue juga ya, tapi partainya untuk usaha mikro kecil menengah, jadi nggak terlalu banyak banget, sedang gitu ya. Mungkin dalam ukuran pemesanan 1 RT mungkin ya, nggak besar kan, 1 daerah gitu. Bisa dipahami ya nak. Selanjutnya yang ketiga, di situ ada sama membuat kue tapi memakai mesin ya, dengan partai produksi itu besar ya, dan jumlahnya sangat banyak. Sebagai contoh ada pabrik roti apa ya, pokoknya yang tetangga sebelah gitu ya, saya nggak akan sebut merek. Itu kan menyuplai atau memasukkan produk roti atau kue nggak hanya 1 daerah, tapi bisa seluruh Indonesia. Oleh karena itu membutuhkan mesin. Oke ya nak, bisa dipahami ya. Lanjut. Jadi tadi dari peristiwa tadi, makin besar cakupan permasalahannya, membuat kue yang tadi dibutuhkan bantuan mesin ya. Oke, karena mesin itu membantu ya. Yang manusia capek kadang istirahat walaupun pakai sip-sip, tapi kan lebih cepat mesin gitu ya. Ibarat kata mesin itu berbagai komponen yang dirangkai dalam bekerja yang mirip pekerjaannya dengan manusia bekerja gitu ya. Kayak bisa dipahami ya, mesin di pabrik ternyata pekerjaan itu
pekerjaan manusia, tapi bisa dikerjakan oleh mesin, bisa berkali-kali produksi gitu ya, berkali-kali lipat. Sederhananya saya bacakan, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen mesin tersebut sebagai komputer. Karena apa? Komputer diciptakan untuk mempermudah kerja manusia. Ya, itu. Selanjutnya, berpikir komputasional thinking ini nggak jauh dari algoritma. Algoritma apa sih, Bu? Nah, saya bacakan, semoga kalian paham. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi logis yang dirancang untuk memecahkan masalah. Ya, contoh tadi membuat kue, sama semua membuat kue. Sama instruksinya sama. Pertama mungkin siapkan bahan ya, kalau bahan otomatis bisa langsung mesin cepet gitu. Kue, terus pecah telur, ada alat pecah telur gitu ya. Semua langkah-langkahnya sama, tapi bedanya itu pakai mesin gitu ya. Nah, bisa pahami untuk apa sih pakai mesin? Untuk mempermudah kerja manusia. Di dalam algoritma itu ada pola. Pola digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap. Ya. Terus pola itu digunakan untuk apa, Bu? Untuk, coba kalian lihat di presentasi ini, di dalam pola digunakan untuk mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus memakai atau mengikuti pola atau aturan, gitu ya. Contohnya, siswa boleh ikut ujian jika ada polanya, ada aturannya, jika sudah membawa kartu peserta ujian. Ya. Jadi ada aturan, kalau enggak bisa ikut, udah kata aturan gitu. Bisa ikut tapi ya gitu ya, Nak. Itu aturannya. Lanjut. Seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos pemeriksaan kesehatan. Ya. Apalagi ini ya, ikut pertandingan harus memasukkan formulir serta lolos. Jika enggak akan bisa. Ini lebih karena ada kompetisi, ada aturan yang wajib di pola yang harus dikerjakan. Jadi algoritma dibuat untuk mengikuti pola apa yang menjadi aturan. Ya, Nak. Lanjut. Halaman 29, silakan kalian buka buku paket. Di situ ada pola juga, ada soal ya. Nanti Bu terangin, setelah itu kalian pahami, semoga kalian paham. Nah, di soal ini ada ini namanya Kiki ya. Kiki membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat, ya kan? Urutan warna manik-manik itu wajib dari merah, hijau, kuning, dan biru. Itu ya, harus merah, hijau, kuning, dan biru. Kiki tidak akan mengubah urutan warna, harus urut seperti itu ya. Setelah masukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan warna merah. Biru selesai, merah, ya. Ini aturannya. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan dengan warna yang tersisa. Oke ya.
Syaratnya tidak boleh warna yang sama. Boleh beda, asal tidak sama. Maksud saya tidak boleh sama, bukan tidak sama ya, tapi tidak boleh sama, merah sama merah jadiin satu gitu, nggak boleh ya. Oke. Situ Kiki memiliki 5 buah manik-manik, 5 buah manik-manik merah, 3 buah hijau, 7 buah kuning, dan 2 buah biru. Oke. Mari kita rangkai bersama-sama. Atau kalian mau coba? Atau ibu yang membantu kalian? Baik deh, saya bantu. Nanti ibu kasih soal ya. Oke. Ya, ibu bacakan lagi soalnya ini. Kita akan membuat gelang. Gelangnya itu ada 5 buah merah, ada 3 buah manik-manik hijau, ada 7 manik-manik kuning, dan 2 buah manik-manik biru. Ada rule atau aturan atau yang harus kita patuhi. Menata gelangnya itu harus merah, hijau, kuning, biru. Urut ya, merah, hijau, kuning, biru. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Oke ya, jika sama nggak usah dipakai. Pertanyaannya, berdasarkan kesediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Oke ya, ibu bantu jawab. Kita tata ya. Ada 5 merah, 3 hijau, 7 kuning, dan 2 biru. Kita tata sesuai urutan. Merah, hijau, kuning, biru. Lagi ya. Merah, kita tata. Hijau, kuning, biru. Ya, udah 2 kali. Birunya habis ya. Tetap urut merah, hijau, kuning. Birunya habis, berarti lewat ya, langsung ke warna selanjutnya. Merah, kuning, oke ya. Lanjut, merah, kuning. Oke. Ini nggak boleh karena warna sama ya, nggak boleh dijadiin satu gelang. Jadi ada berapa jumlahnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti jumlahnya ada 15 gelang ya. Oke. Kalian paham ya? Ada 15. Optimasi penjadwalan. Selain algoritma, ada optimasi penjadwalan. Sehari-hari terkadang kita perlu mengatur jadwal gitu ya. Orang hidup harus punya jadwal, tidak boleh nggak ingat jadwal, apalagi siswa ya. Siswa itu wajib bisa mengolah jadwal dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya dari pukul 7 sampai 12 kita sekolah itu sudah terjadwal ya. Oke, paham ya. Mengatur rangkaian pekerjaan terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Misalnya,
ketika kalian akan mengerjakan PR, ibu meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air yang berada pada sebuah panci besar. Dari satu waktu itu kalian ada 2 aktivitas, yaitu pengerjaan PR sama memasak air atau mendidihkan air. Jadi kalian bisa menghitung kira-kira kapan sih mendidih air, nah gitu ya. Jadi semua 2 pekerjaan itu bisa terlampaui, bisa selesai gitu ya. Oke ya, apalagi kita dalam berpikir komputasi harus bisa membagi, mengoptimalisasikan penjadwalan gitu ya. Oke, halaman 31 ada kasus ya. Kasusnya ada, saya baca ya. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Ya. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran. Pancuran apa? Pancuran air ya. Yang dapat digunakan untuk mengisi ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagikan menjadi beberapa tahap. Pertanyaannya, berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Jawaban kalian adalah berapa jam dan berapa menit. Ini 1 ember itu 1 jam ya. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Oke. Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Oke ya. Karena di sini ada 2 keran, jadi 1 keran dan ember itu 1 jam ya. Kalau 2 keran berarti tetap 1 jam ya anak-anak. Ini udah penuh, berarti 1 jam itu sudah 2 ember. Paham ya? Tinggal 1 ember. 1 ember ini untuk 1 keran. Padahal di situ ada 2 keran. Ya. Jadi kalian masukkan, ibarat kata ini ember kosong ya. Masukkan di sini. Karena kita akan mengefektifkan waktu. Apakah 1 jam? Enggak ya, karena 1 jam untuk 1 keran dan 1 ember. Kalau ini 2 keran berarti separuhnya ya. Separuh waktunya. Jadi enggak 1 jam tapi separuhnya. Paham ya? Iya, ini separuh. Separuh jadi setengah ember, ini separuh setengah ember jadiin 1 full ya, jadi 1 ember. Jadi waktunya enggak 1 jam, tapi setengah jam atau 30 menit. Bisa dipahami ya, Nak? 1 jam 30 menit. Oke? Semoga kalian pahami. Nanti kalian ibu kasih soal ya. Jadi ada 2 soal hari ini. 1 algoritma yang tadi tentang gelang, yang kedua tentang tadi barusan ember ini ya. Oke nah, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini menginspirasi bagi kalian semua. Oke ya, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada perilaku maupun tutur kata yang menyinggung. Terima kasih. Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Saksikan video Bu Inge selanjutnya.
Bye.